A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang, ya, Maha Adil, Maha Kuasa terhadap apapun yang ada di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan ya, kita termasuk orang yang pandai mensyukuri apa-apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan sedikit sampaikan tentang indahnya di dalam kebersamaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita bertitik tolak kepada sebuah hadis yang menyatakan siapa ya Rasul yang harus saya hormati, maka Rasulullah menjawab ibumu. Nah, kemudian dilanjutkan, siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Nah, kemudian ditanya lagi, siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ayahmu. Nah, jadi di sini suatu gambaran bahwa peran penting seorang ibu di dalam rumah tangga itu sangat-sangat berharga. Ya. Jika kalau kita bandingkan dengan ayah, maka seorang ibulah yang harus kita hormati dulu. Ya. Kita hormati, kita taati, dan juga kita harus membuat mereka berdua, ibu-ibu itu membuat berdua, bukan hanya ayah, bukan hanya ibu, bukan hanya ayah, tapi kita harus membuat kedua-duanya juga senang ataupun berbahagia. Jangan sampai karena ulah kita, ibu, ayah, menjadi istilahnya itu menangis. Jangan buat orang tua kita menangis, kecuali kalau karena prestasi kita, menangis orang tua karena bahagia itu tidak apa-apa. Tapi jangan, kalau bisa usahakan jangan sampai seorang ibu itu menangis karena melihat tingkah laku anaknya yang kurang berkenan ataupun perbuatan anaknya yang kurang berkenan menurut pandangan kedua orang tua. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan seorang ibu ini, Masya Allah, Masya Allah, pekerjaannya boleh dikata 24 jam, boleh dikata. Jika dibandingkan dengan ayah, itu belum seberapa. Tetapi walaupun bagaimana, ridho daripada seorang ibu itu tergantung pada ridho dari ayahnya. Nah, apabila ayahnya tidak ridho, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak meridhoi. Jadi ridhonya seorang ibu itu karena ridhonya ayahnya ataupun suaminya. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam kekeluargaan tidak ada istilah menang-menangan, tidak ada. Ya. Kita harus bertitik tolak pada 5 hal. Ya. 5 hal itu harus kita pegang teguh, ya, agar dalam kekeluargaan itu tercipta suasana kebersamaan dan keindahan serta kenyamanan, suasana yang harmonis di dalam rumah tangga. Sering dikatakan sakinah mawaddah warahmah. Jadi dalam keluarga bukan hanya pengantin baru saja, ya, harapan daripada setiap keluarga itu terciptanya keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, dan keluarga yang warahmah. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dikatakan sulit ya sulit, dikatakan tidak ya tidak. Itu tergantung pada pemahaman kita masing-masing akan ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan yang ia miliki. Ya. Sakinah mawaddah warahmah bukan berarti tidak ada cobaan, tidak ada rintangan ataupun tidak ada ujian. Ya. Setiap keluarga, ya, semenjak menjadi keluarga baru itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, insya Allah, ya, masih kelihatan mulus-mulus saja. Seolah-olah belum ada masalah sedikit pun, seolah-olah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ya, mungkin 9 bulan 10 hari sudah dikaruniai putra, ya, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, anaknya bertambah banyak, makin repot juga di dalam kehidupan keluarga itu. Ya, masalah demi masalah, ya, itu selalu ada. Dan juga kita tidak boleh lari dari masalah, karena kalau kita lari dari masalah justru, ya, itu akan merepotkan diri kita sendiri. Ya. Masalah harus kita hadapi, ya, tentunya dengan lapang dada, dengan keteguhan hati, bahwa masalah ini, ya, insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya di luar kemampuan kita, tetapi insya Allah kalau kita berusaha dan berusaha, kita akan mampu untuk mengatasinya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan suatu masalah di luar batas kemampuan pada diri kita. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, ada beberapa hal untuk bisa ciptakan keluarga yang sejahtera, ya, keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, dan juga sakinah mawaddah warahmah yang seperti diungkapkan di depan. Di antaranya di dalam kekeluargaan itu harus tercipta saling mencintai, ya. Walaupun di dalam satu keluarga ada nenek, kakek, paman, ya, adik, kakak, nah, itu tentunya yang tua dihormati, yang kecil disayangi, ya. Jadi kita harus saling menyayangi di dalam kekeluargaan tersebut. Suami terhadap istri harus saling menyayangi, ya. Orang tua kepada anaknya, ya, anaknya kepada orang tuanya harus, ya, tahu diri. Ya, jangan sampai seorang anak, ya, itu membuat sedih orang tuanya. Ya, tentunya sebagai anak kita harus hormat bakti kepada kedua orang tua kita. Karena cerminan anak soleh diantaranya harus, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Kalaupun toh orang tuanya sudah tidak ada, ya, itu juga harus mendoakan. Baik orang tuanya masih ada maupun orang tuanya sudah tidak ada, selaku anak, ya, wajib kiranya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi di situ kita harus saling mencintai, ya, saling menghormati, ya, antara suami maupun istri. Seorang istri tentunya juga harus taat kepada suami.
Seperti dikatakan ya, di dalam sebuah hadis, bukan berarti ingin menang sendiri ya. Andaikan manusia boleh sujud kepada manusia, maka seorang istrilah ya, yang pertama kali akan saya suruh sujud kepada suami. Nah, itu menurut hadis. Ini bukan berarti seorang laki-laki itu menang sendiri, bukan ya. Seorang laki-laki harus juga menghormati sepenuhnya kepada istri ya, kepada istrinya ya. Kalau kita perhatikan betapa sedihnya ya seorang istri, betapa pedihnya seorang istri ketika melahirkan ya, anak, sehingga jangan sakiti hati istrimu ya, karena dia telah mempertaruhkan nyawanya demi untuk melahirkan anak-anakmu. Jadi kalau bisa kita berusaha buat senang istri kita ya, sesuai dengan kemampuan kita ya. Begitu juga istri ya, buat senang suami kita ya, buat senang suaminya. Tentunya juga jangan sampai memberikan beban yang di luar batas kemampuan daripada suaminya ya. Tentunya kita harus saling memahami. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping saling menyayangi, di sini tentunya adanya kerjasama yang baik di dalam keluarga tersebut. Ya. Dalam keluarga yang baik itu harus ada kerjasama yang baik. Kalaupun toh perlu dibagi pembagian tugas agar tidak saling istilahnya itu iri di dalam melaksanakan aktivitas ya. Jadi adakan musyawarah untuk pembagian tugas di dalam keluarga. Perlu adanya musyawarah ya. Musyawarah keterkaitan di dalam kekeluargaan tersebut agar terjadi hal-hal yang berjalan sesuai dengan apa yang ia inginkan di dalam keluarga tersebut ya. Selain bekerja sama ya, kemudian selain bermusyawarah ya, di dalam kekeluargaan harus ada istilahnya itu saling ya, membantu ya. Saling membantu tentang kesibukan ataupun pekerjaan yang memungkinkan ya, diberikan seseorang tersebut terasa agak kewalahan ataupun tidak mampu. Jadi kita harus saling membantu ya. Karena dengan adanya bantuan tersebut insya Allah akan memudahkan ya, mencapai suatu tujuan apa di dalam pekerjaan tersebut ataupun apa yang kita inginkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran di dalam keluarga itu memang wajib ya. Betapa hancurnya di dalam keluarga tanpa adanya unsur kesabaran, sehingga ya terjadinya brokem ya, perpecahan di dalam rumah tangga itu karena faktor kurangnya pengetahuan, kurangnya kerjasama, kurangnya musyawarah ya, kurangnya pemahaman akan ilmu pengetahuan maupun ilmu agama yang ia miliki di dalam keluarga tersebut. Jadi walaupun bagaimana tentunya ya, kita tidak boleh egois ataupun mau menang sendiri ya. Segala sesuatunya harus dibicarakan dengan baik-baik ya. Tidak boleh istilahnya itu gerusa-gerusu kalau bahasa Jawa ya. Tidak boleh ceroboh ya, harus bijaksana ya. Harus betul-betul melaksanakan aktivitas sesuai dengan kata hati ataupun ya, keikhlasan kita masing-masing. Jadi sabar itu memang harus kita miliki ya. Seorang suami seandainya bekerja ya, mungkin hasilnya tidak sesuai dengan harapan daripada yang diinginkan istrinya, seorang istri harus bersabar, harus menerima kenyataan, karena
Ya, itu adalah pilihan sebelum melaksanakan pernikahan, sudah pilihannya. Jadi kita nggak boleh menyesal. Insya Allah sepanjang masih hidup manusia itu rezekinya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan ya tentunya bekerja sesuai dengan bakat ataupun keterampilan kita masing-masing. Ya. Jadi kalau bisa ya namanya rezeki nomplok itu sebenarnya juga ya boleh dikata nggak ada ya, rezeki nomplok itu sebenarnya nggak ada ya, itu hanya lagu saja ya. Itu pasti ada sebab musababnya ya. Jadi kita harus bekerja dan bekerja. Di samping bekerja tentunya kita harus berdoa dan berdoa ya. Tentunya ya, setelah usaha bekerja maksimal, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hasil jerih payah yang sudah kita upayakan. Karena ya itulah ya, ibarat kita mengisi air di dalam gelas. Kalau terlalu penuh akhirnya tumpah. Yaitu kemampuan kita ya, kalau kita diberi berlebih bisa jadi ya, berakibat tidak baik. Ya. Itu sudah terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang sudah diberikan kepada kita. Jadi kita harus mensyukuri ya. Mensyukuri, kita harus tawakal ya, menerima kenyataan yang ada dengan ikhlas ya, bahwa semuanya itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menerima dengan lapang dada tanpa ada suudzon ya, tanpa ada suudzon kepada siapapun, bahkan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita bersabar ya, dan sejauh mana kesabaran itu ya, tentunya ya sepanjang hayat. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita disuruh sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar dan sabar. Ya. Insya Allah kalau kita sabar, kita dalam kemenangan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tidak ada satupun manusia yang terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Wajiblah kita harus saling memaafkan di dalam keluarga tersebut. Dan tidak ada istilah gengsi untuk memberi maaf, dan tidak ada istilah gengsi untuk meminta maaf. Jadi kita harus saling memaafkan di dalam kehidupan berkeluarga. Ya. Tentunya yang dimintai maaf dengan lapang dada untuk memberi maaf. Mungkin itu sekilas untuk ciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, beberapa hal trik yang sudah saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu ya, amalkan ibadah secara baik dan benar ya, sesuai dengan Rasulullah SAW, dan juga semoga sakinah mawaddah warahmah akan ada pada keluarga kita dan saudara-saudara kita serta semua kaum muslimin muslimat yang ada di muka bumi ini. Terakhir, marilah kita tetap jaga iman takwa kita sepanjang hayat masih dikandung badan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala salah, khilaf dan dosa. Dan saya akhiri beritahu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.